Bismillahirrahmanirrahim. Talim kita. Ma'rifatul azama taqumun fi shalah. Ilmu makrifat itu ada di sholat. Kita masuk ke bab 4. Ada 2 part. Mudah-mudahan bisa kita menjadi pemahaman yang benar dalam khususnya perkara sholat. Langsung ke tajuk risalah kita talim. Kita lapatkan kembali keislaman kita, talqin zikir dan doa. Sama-sama kita lapatkan. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Shalawatumi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabi ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Istighfar. Astaghfirullahaladzim. 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 Ilahi anta maksudi waridloka matlubi hatini mahabataka wa ma'rifataka toharo la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah. Nabi isbat la ilaha illallah 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 la ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ilaha diniya solihi wa ilaha droti Syekh Abdul Qadir Jalani bisyafaat Nabi Muhammad biidnillah. Waridullahi ya Allah ya Allah ya Allah innaka ala kulli syai'in qadir tabika jatina. Wa khususan baruhi Nur Muhammadin khususan ilaruhi Muhammad Nabi Yunaka wabil khusus hadiri al-Mahdi Khalifatul Rodin wa khususan arwahi juriyatihi wa khususan arwahi muslimin mu'minin wa muslimin al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma ahyana 'alal islam wa amitna 'ala sunnah. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ala ahdika wa adika masatatu a'udzu bika min syarri ma sanatu abu laka bi ni'matika alayya wa abu dzanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma ya qadiyal hajat, Allahumma ya kafiyal muhimmat, Allahumma ya dafi'al baliyat, Allahumma ya rafi'ud darajat, Allahumma ya safi'al amrad, Allahumma ya mujibad da'wat. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Syabana wa balikna Ramadana. Allahumma inna nas'aluka selamatan fid din wa afiatan fil jasadi wa jadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla maut wa rahmatan indal maut. Allahumma hawwin alaina bisakatil maut wa najatan minan nari wa ala hisab. Rabbi sari sadri wa yassiri amri wa qul datam lisani yafqahu qawli. La haula wala quwata illa billah. Alhamdulillah rabbil alamin. Langsung kita bahas ke tajuk risalah. Kita buka saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Puji syukur tentunya kehadirat Allah Subhanahu wa taala, dengan kodrat iradatnya kita bisa datang ke tempat ini, dikasih waktu, dikasih umur, masih bisa diberi nafas untuk berthalibul ilmi, mudah-mudahan Allah meridhoinya. Hebanandung ya maaf, baik yang ngaji secara talaki langsung maupun yang ngaji yang tidak langsung melalui dunia
teknologi atau medsos, semuanya doakan. Rahimakumullah, tadi sudah disebut talim kita memasuki bab 4 ilmu makrifat itu ada di sholat ya. Part 1 dulu kita bahas sama waduh. Nabi Musa alaihissalam itu diperintahkan untuk melaksanakan sholat. Ya, kunci bacaan ada di riwayat Nabi Musa sholat itu. Nabi Musa ya udah lama banget. Jadi diperintahkan Nabi Musa itu sholat. Sholatnya seperti gimana Allahu a'lam. Ya. Tujuannya untuk bisa ingat Allah. Ya. Dasarnya di Toha, Quran surat 14. Bismillahirrahmanirrahim. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimi sholatu lidzikri, itu ya. Nah, sesungguhnya aku ini adalah Allah. Tidak ada Rabb yang berhak selain aku, kata Allah. Maka sembahlah aku dan dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Itu zaman Nabi Musa. Belum ada Nabi Muhammad, Pak. Dirikan sholat untuk bisa ingat sama Allah. Ya. Nah, itu di Toha 14. Jadi sholat itu dilaksanakan setelah apa Pak? Setelah kita bisa berjumpa dengan Allah. Berjumpa itu konteksnya bukan ketemu begitu Pak. Ya. Kenal Allah. Tahu Allah. Jadi antum kurang sempurna kalau sholat tidak tahu siapa yang antum sembah. Kan itu? Nah, ya. Caranya dengan mengingat Allah. Jadi sholat adalah bentuk zikir. Sholat itu supaya antum bisa ingat Allah dari sholat pintu ke sholat. Ya. Maka harus berjumpa terlebih dahulu agar bisa mengingatnya. Kalau antum ingin bisa mengingat Allah, antum harus memakrifati Allah, kenali. Ya, itu juga namanya berjumpa dalam konsep batin. Ya. Kalau tidak pernah bertemu, tidak kenal, tidak memakrifatinya, bagaimana mungkin kita bisa mengingatnya? Sepakat? Kita nggak ketemu sama orangnya, ngebayanginnya susah tuh. Nggak kenal sifat-sifatnya, gimana mengingat? Itu logikanya. Ya. Begitu juga Nabi Ibrahim loh. Terkait juga perkara sholat yang kita lakukan. Nabi Ibrahim alaihissalam bapak tauhidnya juga sama. Sebelum dia menegakkan sholat, dia mencari dulu siapa itu Allah. Dicari Allah. Ya. Jadi ada ikhtiar dulu. Dengan cara dicarinya cahaya Allah dulu. Berarti ada ilham untuk mencari Allah, carilah cahayanya. Maka dia dongak-dongak aja tuh kerjanya tuh. Maka cari Allah itu dongak-dongak aja malam Pak. Nah, ya kan? Yang dalam bahasa Quran disebut buruk. Cahaya Allah itu adalah buruk. Ya. Dalam bahasa tarekat disebut mursyid. Ya. Dalam bahasa lebih dalam lagi guru mursyid behit. Nah, itu buruk, itu cahaya Allah. Dicari itu sama Nabi Ibrahim. Ya, buruk tuh. Jadi kalau dalam bahasa tarekat itu mursyid. Ya, atau guru ruhani atau guru behit udah dijabarkan tuh. Ya. Dalam pencarian cahaya itu Nabi Ibrahim alaihissalam ya Allah itu memerlukan waktu yang lama untuk menemukan buruk. Bertahun-tahun Pak. Enggak ketemu itu, baru ketemu cahayanya aja. Ya. Sedemikian lama. Awalnya Nabi Ibrahim hanya bertemu dengan bintang. Ya. Atau cahaya yang kecil, redup cahayanya. Lalu ia melihat bulan. Ya, lebih besar dari bintang. Namun cahayanya tidak mandiri, ada bintang yang kecil-kecil, ada bulan. Nah, ya, terus Nabi Ibrahim ngomong, kok bisa hilang, surut? Nggak mungkin Tuhan hilang, gitu ya. Nah, jadi tidak mandiri. Kemudian bertemu matahari, cahaya yang lebih besar. Nah, itu yang disembah orang Jepang.
Gitu ya. Ini semua difirmankan oleh Allah. Pencarian buruk itu difirmankan oleh Allah. Ya, jadi sholat itu harus ketemu buruk. Itu firman. Dasarnya mana? Al-An'am 76, 77, 78. Kalau 7 itu praktekkan. Sampai titik 8 itu spiritualnya. 76, 77, 78 Iqra Iwan. Itu dasarnya. Guru behit itu dasarnya. Mencari mursyid, mencari buruk, mencari cahaya Allah, mencari petunjuk Allah. Ya. Nah. Ketika malam telah menjadi gelap, dia melihat sebuah bintang, lalu dia berkata, "Inilah Tuhanku." Tetapi tatkala bintang itu tenggelam, dia berkata, "Saya tidak suka kepada yang tenggelam." Kemudian tatkala dia melihat bulan terbit, dia berkata, "Inilah Tuhanku." Tetapi setelah bulan itu terbenam, ia berkata, "Sesungguhnya jika Tuhanku tidak memberi petunjuk kepadaku, pastilah aku termasuk orang-orang yang sesat." Kemudian tatkala ia melihat matahari terbit, dia berkata, "Inilah Tuhanku, ini yang lebih besar." Maka tatkala matahari itu terbenam, dia berkata, "Hai kaumku, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan." Jadi sebelum sholat Nabi Ibrahim nyari dulu cahaya Allah. Ternyata Nabi juga bisa salah. Iya kan? Betul? Salah. Maka dia mengucap pada Allah, "Saya berlepas dari yang saya persekutukan." Ternyata bukan itu. Ya, semua benda itu kan merupakan simbol di alam semesta. Simbol gradasi atau lintasan cahaya. Ya, yang disebut dalam surat An-Nur ayat 35 ini, lebih dalamnya ke sana tuh, pernah dibaca. Allah itu cahaya langit dan bumi, cahayanya memiliki gradasi mulai dari yang terlemah sampai kepada yang terkuat. Yang disebut cahaya di atas cahaya, nurin ala nurin. Nah itu ya. Jadi ngelihat itu tuh dari bintang, bulan, matahari, ternyata tidak mandiri. Ya, maka dia tidak yakin kalau itu Allah. Padahal itu baru petunjuk, suruh ikhtiar. Jadi kita ini kalau mau sholat itu kebanyakan baru mencari gitu, latihan ya. Nah, baru mencari, itu dasar-dasarnya ya. Jadi belum sampai ke titik ketemu, belum. Ya. Itulah yang disebut nurin ala nur, nur Muhammad, ya, cahaya Allah, petunjuk Allah. Yang dalam kajian hakikat disebut nur Muhammad, cahaya itu, ya. Tapi bukan matahari, bukan bintang-bintang bulan.
itu mereka itu ini diberi pantulan-pantulan dari Nur Muhammad. Ya, maka terang matahari, maka pantulan matahari nempel ke bulan, terang bulan, ke bintang. Itu gradasinya. Nah, ya, gradasinya begitu. Itulah yang asli Nur Muhammad itu disebut buraq. Buraq itu cahaya tertinggi yang bisa menyambungkan Ibrahim dengan Allah. Ya, betul ya? Nah, setelah tersambung dengan Allah, ketemu airnya Ibrahim. Barulah kemudian Nabi Ibrahim menegakkan sholat. Baru sholat. Maka orang-orang makrifat menyebutnya sebelum beragama, sebelum tegakkan sholat, kenali Allah. Awaludin makrifatullah. Ya, akhirudin juga kenal Allah, menyebut bahkan. Ya, akhirudin juga harus makrifatullah. Makanya kenali Allah untuk bisa antum sholat gitu. Namanya. Nah. Jadi buraq, intinya buraq itu cahaya artinya, kilat cepat. Ya. Itu yang dinaiki oleh Muhammad untuk menghadap kepada Allah. Jadi cahaya Allah itu, nur Allah itu, nur hakikat Muhammad, bukan Tuhan. Pengantar ke Tuhan, duduk nggak? Jadi kalau kita menghadap ke Allah harus ada wasilah, nur Muhammad, sholawatna Nabi, ya, itu dia. Supaya sampai doa juga kalau nggak ada sholawat balik lagi kan? Jadi apanya namanya? Kendaraannya, wasilahnya, pengantarnya. Gitu. Begitu juga sholat. Setelah tersambung dengan cahaya Allah, barulah kemudian Nabi Ibrahim menegakkan sholat. Akhirnya baru bisa mengingat Allah. Ya, menghadapkan wajahnya kepada wajah Allah dengan cara mengingatnya. Nah, itu lebih berat lagi nih. Ya. Setelah tersambung, menghadapkan wajahnya kepada wajah Allah. Wajah dimensinya lebih batin sebetulnya. Itu wajah berada di alam ruhani. Kalau sholat itu wajahnya menghadap ada beberapa wajah. Ada beberapa kiblat. Ya, ada beberapa kiblat. Ya. Sampai Pak. Bapak sholat. Apa namanya disebut? Ada hati kiblatnya enggak Ka'bah. Badan fisik kiblatnya ke Ka'bah zahir. Iya kan? Jadi ada kiblatnya ke kolbu. Ya. Jadi bisa menegakkan sholat itu setelah ketemu Allah. Kenali awaludin makrifatullah kan gitu. Dasarnya surat tadi titik tertingginya bisa sholat setelah ketemu wajah Allah. Ini dalam konsep batin semuanya. Nurin pengantarnya nurin ala nur. Itu yang disebut buraq. Ya, itu ilmu hakikat. Ya. Cahaya tertinggi. Nah, supaya antum dalam sholat bisa mengingatnya, bisa khusyuk. Hadapkan wajahnya kepada wajah Allah. Ini dikata Allah, bukan kata antum. Hadapkan waktu sholat ke wajah Allah. Itu ada beberapa versi. Ya. Ini ayatnya di Ibrahim. Ya. Itu yang kita adopsi pada sholat. Dilapatkan langsung Al-An'am 79 coba tuh. Praktekkan tuh di Al-An'am. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan wa ma ana minal musyrikin. Bulatkan, baca artinya coba. Sesungguhnya aku menghadapkan diriku kepada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dengan cenderung kepada agama yang benar, dan aku bukanlah termasuk orang-orang yang mempersekutukan Tuhan. Ini maknanya bukan fisik ya.
menghadapkan wajahnya, badan tetap aja ke kiblat. Ya. Dihilangkan itu istilahnya Tuhan itu bukan kubus, ya, tapi kolbu, ya, tubuh ruhani, ya, tubuh ruhani. Bisa begitu setelah kita mencari buruk cahaya. Itu dipraktekkan oleh Nabi Musa dan Nabi Ibrahim. Ayatnya jelas, itu sholat tuh. Itulah alasan mengapa perintah sholat turun kepada Nabi Muhammad SAW setelah beliau menempuh perjalanan torekot untuk memakrifati Allah, diantar oleh buruk. Kan diantar buruk, Pak. Kalau nggak ada buruk, hancur karena ada fisik manusianya. Seperti dibungkus, antasekawan kan dibungkus tuh, Pak. Itu oleh cahaya yang kuat. Yang dalam Islam terkenal peristiwa Isra wal Mi'raj. Itulah terjadi di bulan Rajab sekarang. Ya kan? Nah, itu perkara sholat semuanya. Beliau Rasul SAW berhasil menemui Allah. Yang dalam ajaran tarekat disebut makomnya. Itu udah makom tinggi. Makom Sidratul Muntaha. Kenapa nggak disebut-sebut sama orang tarekat makom itu? Makom kita tertingginya di ridho Allah. Karena tidak ada kapasitas kita ke makom fisik, ke Sidratul Muntaha, kecuali fisik kita sudah diganti dengan fisik cahaya buruk tadi. Ya, nah gitu Pak. Nah itu inget-inget di sholat kayak gitu tuh Pak. Kita tidak akan sampai, ya, arti kata ke makom fisik langsung. Tapi kita bisa menghadap wajahnya secara konsep ruhani. Ya. Nah, itu ada di Al-An'am 79 tuh. Ya, praktekkan yang sifat materi itu, arahkan ke kiblat, sifat kolbu, arahkan ke wajahku, gitu ya. Ini wajah itu wajiyah lillahi fataros sama pati yang menciptakan langit dan bumi. Ya, jangan dipikirkan dilihat, nggak mampu. Karena kapasitas mata nggak ada. Ya, itu wilayah hakul yakin. Ya, itu sebabnya Nabi itu dibawa dulu untuk bisa mengingat Allah. Maka paling hakul ainul yakin adalah Rasulullah. Kalau kita hakul yakin, Pak. Ainul yakin, kalau Allah menyebut ainul yakin dalam konsep ruhani. Berhasil ketemu di Sidratul, maka disebut makomnya Sidratul Muntaha. Setelah liqa Allah, ketemu Allah, kan liqa Allah, bertemu, berjumpa, barulah dibolehkan turun ke bawah, ditegakkan sholat 5 waktu wajib. Berat Pak sholat itu, prioritas utama. Baru boleh ditegakkan. Karena itu sholat merupakan repetisi untuk menghadirkan kembali mengingat Allah. Repetisinya begitu. Kalau tidak pernah berjumpa, tidak kenal bahasa kitanya, tidak makrifat dengan Allah, bagaimana mungkin kita bisa khusyuk? Iya kan? Nah, apanya yang diingat? Wajahnya. Seperti apa yang harus dihadirkannya? Maka untuk bisa sampai kepada Allah, waktu kita sholat, bertahun-tahun Muhammad melakukan riyadho. Bertahun-tahun latihan. Apa riyadonya? Olah ruhani, berzikir terus-menerus di Gua Hira maupun di rumahnya, guna bisa menembus alam-alam ruhani malakut sampai ke Rabbani. Karenanya dalam kalwatnya Nabi Muhammad di Gua Hira, Nabi besar Muhammad SAW mengawalinya dengan zikir dinamis. Menafikan tubuh, menafikan kepala, menafikan kiri kanan, gak ada. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Bertahun-tahun Nabi itu. Jadi kalau antum tidak latihan ke situ dulu, gimana mau ketemu cahaya Allah? Betul kan? Nah. Zikir dinamis orang tarekat menyebutnya jahar nafi isbat. Ya, jahar nafi isbat. Kemudian diisi dengan kopi. Itu disebut zikir dinamis waktu di Gua Hira.
guna bisa merabit, guna bisa ketemu dengan cahaya Allah yang disebut buruk. Nah itu bisa dipraktekkan. Orang tasawuf itu melakukan zikir jahar sampai kopi bukan ingin ketemu Allah, tapi latihan untuk bisa ketemu cahaya Allah. Cahaya Allah itu yang bisa menyambungkan kepada wajah Allah. Ya, dalam banget kan perkara sholat. Ya kan? Maka kalau sudah tersambung rohani dengan entitas nurullah, buruk, zikir, barulah sholat disebut zikirnya statis. Yang syariatnya dihukumkan wajib 5 kali agar hidup kita kembali tiap hari terkontrol oleh Allah. Ingat, maka terlindungi kita. Makanya tarekat zikir menjadi jalan untuk menyempurnakan syariat sholat. Jadi kalau kita zikir nafi isbat untuk bisa menyempurnakan kita hukum wajib syariat sholat. Itulah yang disebut batinnya daripada sholat. Paham ya? Adalah amalan torekot yang bisa disebut tasawuf amali. Namanya tasawuf amali. Bukan tasawuf falsafi. Karenanya harus juga kalau tasawuf orang yang mempelajari tasawuf falsafi, filsafat Islam semuanya itu harus teraplikasikan sejajar dengan tasawuf amali. Tasawuf amali itu yang disebut torekot. Itu ilmunya. Dengan cara amalan jalan toriko. Karenanya tanpa torekot nggak akan ketemu buruk, nggak akan ketemu cahaya, nggak ada behitnya, nggak ada mursidnya. Nempel sendiri itu. Ya, kita cari dulu penghubungnya. Penghubung yang awal sampai ke hubungan Rasulullah disebut sanad. Tahu nggak? Ya, gitu Pak. Semua ada itu. Kenapa? Kalau nggak ada buruk, nggak ada behit, nggak ada mursid, ya waktu kita sholat gelap Pak. Mana mungkin bisa terkoneksi dengan Allah? Betul? Nggak nampak jalannya, gelap Pak. Karena buruk itu kan cahaya, ya kan? Apalah artinya gerak-gerak dan bacaan sholat? Sebab hanya sholat yang berpower. Hanya sholat yang ada energi ruh, ada arusnya, tersambung insya Allah dengan Allah, ketemu cahayanya, yang membuat akhlak kita menjadi mulia, terjauhkan dari perilaku keji dan mungkar. Sebaliknya jika setelah sholat masih korup, masih suka menghasut, pasti itu sholatnya terkoneksi dengan unsur syaitaniyah. Makanya disebut orang torekot khusus torekot ya. Tanpa guru, tanpa buruk, tanpa cahaya Allah, tanpa makrifat, maka gurunya adalah syaitan. Itu pahami, jangan diperdebatkan. Kalau nelpon apa namanya itu? Kalau nge-WA salah sambung. Nah, sholat sekarang banyak salah sambung bro. Masa disambung sama duit? Masa disambung sama jodoh? Ada tempatnya itu, ya, enggak terkoneksi. Frekuensinya terganggu, akhirnya terisi dengan khayalan kehendak sampai kemana-mana. Tujuannya tidak tercapai dari makna sholat itu sendiri. Sholat itu berjalan menemuiku, kata Allah gitu, supaya antum terkoneksi dengan aku yang menciptakan antum. Paham ya? Itu sholat. Jiwanya tertangkap akhirnya oleh setan kalau tidak terkoneksi dengan cahaya buruk. Inilah bentuk-bentuk kelalaian dalam sholat. Disitulah banyaknya khusyuk. Makanya satu aja terkoneksi sedikit saja di waktu sholat, ruku saja khusyuk, ingat Allah, maka sah sholatnya. Jadi wajar kita itu sering kemana-mana sholat, wajar karena kurangnya kita zikir.
latihan pada tarekot gitu. Antum kalau banyak zikir insya Allah Pak, banyak khusyuknya, banyak ingat kepada Allahnya. Orang yang sama sekali, sedikit sekali khusyuknya atau tidak sama sekali, ini diancam Pak sebagai orang munafik. Di Quran menyebutnya dialah pendusta agama. Dalilnya menjadi celaka. Jangan sholat tapi berbahaya, karena dia nggak benar. Ini ya, arahnya nggak jelas, nggak makrifat. Siapa yang disujuti? Dalilnya jelas Al-Maun nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dibaca pendek-pendek ayat itu Al-Maun tuh. Itu nggak terkoneksi tuh. Diingatkan di Quran. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Itulah orang yang menghardik anak yatim dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Maka celakaanlah bagi orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya, orang yang berbuat ria dan enggan menolong dengan barang yang berguna. Jadi orang yang malas, yang pelit untuk membantu anak yatim, yang berbuat kejelekan, berarti ada masalah di sholatnya deh, terparah khusyuk Pak. Nggak dapat cahaya tuh sholatnya. Benar kan Pak? Kalau orang khusyuknya tinggi, dia nggak perlu disebut sedekah nggak perlu. Pasti gampang aja dia bersedekah tuh. Gitu Pak. Jadi bisa dilihat Pak. Kok susah banget ya minta bantuan untuk yang hak gitu ya gitu ya. Berarti ada masalah di sholatnya. Nggak dapat kurok, nggak dapat cahaya, nggak ada bayit ya, di sholatnya. Jadi bayit itu natural. Ya. Kesimpulannya, tidak mungkinlah kita dapat menyembah Allah dengan benar, tersambung dengannya kalau kita tidak menemukan buruk, memakrifatinya. Tidak mungkin kita khusyuk kecuali ada bantuan kuah dari dia Allah sendiri, nur hakikat Muhammad, perantaraannya, wasilahnya yang berasal dari sisi rohnya. Ini yang menjadi yang disebut the power of sholat, bertenaga, ada energi sholatnya, ya kan? Nah, tanpa energi antum sholat, nggak ada ruh. Bukan tegang begini, nggak ada bila. Ya, seindah apapun bacaan antum, sebesar apapun jubah antum ketik kita ya, semahal apapun sejadah antum, seputih apapun peci antum dalam sholat, kalau nggak ada ruhnya, nggak ada tenaganya, nggak ada powernya, rajin sholat pun tetap tidak tersambung dengan elemen ruhullah. Itu yang disebut elemen buruk, cahaya. Persis seperti orang yang terus menerus umpama mengengkol motor yang businya rusak. Geraknya gagah Pak, keren gagah Pak ya. Tetapi arus nyambungnya kan nggak ada Pak, hidup nggak? Nah itu banyak orang sholat kayak gitu. Nggak ada Pak. Itulah mengapa ibadah Qabil diterangkan anak Nabi Adam tidak diterima oleh Allah dalam sedekahnya. Karena nggak ada powernya Pak, nggak ikhlas. Ya. Bentuk fisik persembahannya sangat harus sempurna dalam konsep ruhani. Tetapi ruhnya tidak ada. Fisiknya sempurna, gede Habil itu.
Tapi karena nggak ada powernya, ya nggak diterima. Cahaya ikhlasnya nggak ada. Karena cahaya ikhlas itu luar biasa, Pak. Dalam sholat itu. Allah kan berfirman di ayat 27 Al-Maidah, dibaca. واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين. Ceritakanlah kepada mereka kisah dua putra Adam menurut yang sebenarnya. Ketika keduanya mempersembahkan korban, maka diterima dari salah seorang dari mereka berdua dan tidak diterima dari yang lainnya. Ia berkata, "Aku pasti membunuhmu." Berkata Habil, "Sesungguhnya Allah hanya menerima dari orang-orang yang bertakwa." Jadi gini, kalau kita membuat kebaikan kepada orang, apa itu korban, sedekah, ya, kita kurang takwanya, takutnya kepada Allah, bukan karena Allah. Apalagi hanya karena melihat yang lain. Ya, kalau kurang takwa, maka korban kita itu jadi dendam kalau ada orang gedein, Pak. Ya, nggak akan diterima tuh. Ya, ini terkait sholat. Ayat lain, Allah juga mengatakan elemen-elemen fisik dari ibadah tidak akan pernah mencapai Allah. Takwalah yang sampai kepada Allah. Dalilnya jelas, Al-Hajj 37, baca tuh. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. Daging-daging unta dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai keridhaan Allah, tetapi ketakwaan dari kamulah yang dapat mencapainya. Demikianlah Allah telah menundukkannya untuk kamu supaya kamu mengagungkan Allah terhadap hidayahnya kepadamu, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik. Ini sholat bagus nggak dihitung sama Allah. Sholat tartil pun nggak begitu dihitung. Kelihatan khususnya nggak dihitung. Takwa yang dihitung. Ada nggak nur kudrahnya, kuahnya? Ya. Takwa yang tertinggi itu apa sih, Pak? Pengertian takwa dalam konsep makrifat itu tersambungnya, termanifestasikan cahaya Allah dalam kalbu yang ikut buruk. Itu dia takwa tertinggi. Antum sebagai pentalim bukan ahlul makrifat. Ya, bukan. Namun pengetahuan ini bisa hadir ke antum semuanya. Ya. Karena bimbingan guru Behit. Sebelum kita zikir, apa jahar, sebelum kita sampai diisi dengan kopi, saat amaliyah zikir, kita selalu mengucapkan doa makrifat. Ilahi anta maksudi farid lokamat lubi atini mahabbataka wa ma'rifataka. Ya Allah, engkau tujuanku dan ridhomu saja yang kucari.
karuniakan kepadaku cinta makrifat kepadamu, betul? Jadi doa tadi supaya kita bisa menghadap waktu sholat secara khusyuk. Itu yang kita ucapkan terus menerus. Karena tugas kita menegakkan sholat, yang lain enggak. Ngiring aja Pak. Itu tugas kita Pak. Ya. Pertanyaannya sekarang, makrifat dulu atau hakikat dulu? Makrifat dulu lah. Ya, baru tahu haknya Allah yang kita sembah. Itu sebabnya kenapa dalam kitab Sirul Asrar karangan Syekh Abdul Qadir Jailani disebutkan bahwa orang yang sudah makrifat juga bisa tergelincir dalam Sirul Asrar. Karena dia bisa saja kenal Allah tapi nggak dapat cahaya Allah. Nggak ada petunjuk, nggak ada kudrah, nggak ngerti nur hakikat Muhammad. Bisa salah arah, Nabi aja bisa salah arah. Nabi Ibrahim menganggap Tuhan itu sampai ke titik matahari. Setelah dapat kudrah, petunjuk dari Allah ternyata paham. Matahari bisa surut, betul kan? Nah gitu Pak. Nah, jadi tadi di Sirul Asrar itu wali kutub kita itu hebat banget Pak cara menelaahnya gitu. Orang yang sudah makrifat aja bisa tergelincir dalam perkara sholat. Setelah mencapai hakikat barulah seorang itu selamat. Itu kata Sirul Asrar. Ya. Dalam pasal pertama, kitab pecahan daripada Sirul Asrar yang ngarang Abah Anom, Miftahul Sudur. Ada di sini kitabnya. Miftahul Sudur. Juz 1 halaman 6. Abah Anom membagi makrifat itu menjadi 2. Di Miftahul Sudur. Ya. Makrifat itu ada 2. Pertama makrifat zat. Kedua makrifat sifat. Makrifat zat enggak sekarang. Enggak sampai makrifat zat di alam akhirat. Tapi yang kita fokus di dunia ini adalah makrifatnya, makrifat sifat. Bukan makrifat zat. Kalau ada orang menyebut membuat kaji makrifat zat, ya kacau kata Abah Anom. Itu kata Abah Anom. Yang duduk langsung mendengarnya ini. Disampaikan aja langsung. Jadi jangan menyebut tuh saya sudah makrifat zat, nggak mungkin, itu bukan alam materi, itu alam cahaya. Jatia kok, ya. Yang kita dalami lebih khusus makrifat zat terjadi di akhirat itu, nggak mungkin. Adapun makrifat sifat dapat terjadi dunia wal akhirat. Dua-dua dapat. Maka kalau orang mendalami makrifat zat, wujud dia Pak, dipancung sama orang tuh tubuhnya, banyak terjadi sufi-sufi. Ya kan? Kita akan fokus lah kepada makrifat sifat. Apapun antum kalau ketemu guru ulama, kita naikkan, kita pelajari makrifat zat, kabur aja. Kabur aja Pak. Enggak mungkin. Yang perlu kita pelajari makrifat sifat, karena dunia akhirat pasti dapat. Duduk ya. Kita fokus deh ke makrifat sifat. Memang itu aturannya yang dapat terjadi di dunia. Untuk bisa memahami makrifat sifat, untuk bisa memahami makrifat sifat, kata ada Abah Anom nih, dengan sejelas-jelasnya kita harus menghubungkannya dengan Miftahul Sudur juz 2 halaman 6, juz 2 bab 6 halaman 26. Isinya di sana tertulis syariat ialah beribadah pada Allah. Ya, itu syariat. Tarekot ialah beribadah dengan tujuan hanya Allah. Beda nggak? Beda. Ulang ya? Ya. Itu makrifat sifatnya. Syariat ialah beribadah pada Allah. Tarekot ialah beribadah dengan tujuan hanya kepada Allah, enggak yang lain. Ada beda nggak? Kalau syariat tentu beribadah ada tujuan, ingin kehendak, ingin makbul, ingin selesai, ingin naik jabatan, rajin dia.
Kalau tarekat enggak. Habis tuh semuanya. Tujuan saya kaya miskin pokoknya Allah. Itu tarekat. Nah, hakikat tahu ibadahnya menyaksikan Allah. Nah, itu dia. Itu kata Abanom. Itu kan implementasi daripada iman sampai ihsan. Bapak sholat selalu ada Allah di depannya, nggak bisa diomongin begitu, Pak. Itu wilayah rohani, Pak. Bahasa merasa kontrol oleh Allah, maka sendirian pun Bapak tidak akan berani buat dosa, Pak. Itu sudah sampai titik hakikat itu makom ihsan. Disebut juga di Quran kan. Jadi ajaran tarekat itu penguraian yang dalam untuk kita bisa sholat ke ajaran syariat. Dari ajaran syariat lebih bermakna, Pak. Kita mendalami ini. Apakah dibid'ahkan? Itu kan aneh. Anu bukan membela ajaran tarekat. Banyak tarekat yang melenceng. Banyak. Karena nggak sampai hakikat, Pak. Atau dia mendului. Makrifatnya gue jat katanya. Udah merah putih nanti. Gitu kan. Merah putih melenceng dia jadi wujud dia. Ada yang terjadi walaupun dia murid Abah Hanum tetap salah. Sepakat ya? Hati-hati, Pak. Tarekat beribadah hanya tujuannya Allah. Hakikat sudah menyaksikan Allah untuk beribadah. Udah sampai. Tuh. Prakteknya gini, bukan melihat Allah dalam segi wajah ya. Ini wajah. Artinya di luar sholat pun sendirian di mana saja, di gua pun gak ada orang, antum tetap nggak berani berbuat maksiat. Itu, Pak. Itu ihsan tuh. Itu hakikat. Nah, kita sendiri yang bisa ngontrol kan. Nah. Jadi dengan basyirah melihat Allah itu. Kata Abah Anom, melihat Allah itu dengan basyirah. Basyirah itu mata hati. Ya. Dan nggak mata ini. Pertanyaannya, di mana posisi makrifat di antara ketiganya? Satu. Makrifat sifat dalam syariat ialah makrifat bil ilmi. Bi ilmi. Ditaklimkan. Siapa yang mentaklimkan? Sangat jarang sekarang. Dia harus ada tali sanad. Ada tali sanad. Itu bi ilmi atau bil akli. Membereskan dua ilmu dan akli yang satu tempat itu susah, Pak. Kalau dalam kapasitas dia hanya berlomba di situ. Ulama-ulama yang ada di kepala. Maka akan timbul perbandingan, Pak. Perbandingan perdebatan. Ya. Bedanya di situ. Jadi secara ilmu Allah memiliki bil ilmi ya 20 sifat. Wajib 20. 20 mustahilah. 1 zaid. Betul? Nah, jadi makrifat jenis inilah yang dimaksud dengan ungkapan kewajiban pertama kita mengenal agama. Kewajiban kita mengenal agama dengan sifat 20 itu namanya apa? Kita mengenal Allah itu harus makrifatullah. Awaludin makrifatullah. Itu dia ke sifat 20. Bil ilmi ya. Bil akli ya, itu dia. Makanya itu salah satu mengenal makrifat awal. Sifat 20 udah dijarangin sekarang mendalam. Orang dulu sampai ngelotok loh, Pak. Dasar-dasar dalilnya jelas dari Quran itu sifat 20 dulu. Ya. Atau para ulama sering mengatakannya begini. Awaludin makrifatullah, akhirudin makrifatullah. Itu dia. Itu isinya sifat 20. 50 akidah. Ya, 50 akidah. Awal beragama adalah mengenal Allah dan akhir beragama beres ini. Menyaksikan Allah dengan basiroh. Dengan kolbu. Oke? Itu artinya. Nah. Makanya orang meninggal akan senyum, Pak. Kalau dia pas meninggalnya sudah melihat alam syahadah dengan basiroh. Sampai, Pak?
enggak tegang, Pak. Maka kan disebut awaludin makrifatullah, akhiruddin makrifatullah. Tapi pengertian makrifatullah akhiruddinnya itu sudah ke alam penyaksian. Namanya ya. Nah, sekarang kita masih hidup. Kalau sudah ke alam penyaksian, wah keren nggak, Pak? Senyum terus antum. Jajab. Susah, senyum. Kena getok, senyum. Dendam ada nggak, Pak? Enggak. Mau kayak gitu, jangan. Nanti bentuk orang gilo. Tapi enak, Pak. Farewell aja dunia, iya kan? Pakainya akhiruddin makrifatullah. Itu kata Abah Anom loh. Makanya Abah Anom nggak susah. Sakit, duduk, lumpuh, senyum. Talok. Karena sholatnya itu belum sampai titik musyahadah. Betul kan? Ihsan. Insya Allah, Pak. Urusan sakit nggak ada duit itu urusan 1000, Pak. Kalau sudah menyaksikan Allah, pede semua, gembira terus, Pak. Makanya surga tertinggi apa, Pak? Surga neraka? Enggak. Menyaksikan Allah. Itu dia. Benar kan? Kebayang nggak kalau kita nggak mendalami tarekat? Sholat kita. Imam Al-Ghazali menyebutnya gini nih. Semoga Allah merahmatinya. Karena membantu keilmuan kita lebih tegas dari alam tarekat. La tasahul ibadatu ila ba'da ma'rifatil ma'budi. Ngeri nggak? Tidak sah ibadah seorang hamba kecuali setelah melihat mengenal Allah yang wajib disembah. Ayo. Oh, pasti orang berdebat kalau ditembakin ke ulama ngomong aja. Oh, jadi kita mesti ngelihat Allah dulu baru boleh nyembah, baru boleh sujud. Memang kenyataannya begitu, tapi bukan dengan encek mato. Aduh. Nah, kita tutup dulu.